Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Darwin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial ya. Materi ini berada di materi kelas 7 matematika semester 2. Oke, langsung saja kita capcus ke materinya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Kita tahu bahwasanya kalau kita berbicara tentang keuntungan dan kerugian, itu pasti ada terjadi transaksi jual beli gitu ya. Jadi sebagai ilustrasi saja, di sini ada suatu pembeli, kemudian di sini ada penjual kan gitu ya. Di sini pembeli, kemudian di sini penjual. Maka di sini ada pertukarannya ya, yaitu pertukaran di sini pembeli memberikan uang, penjual memberikan barang. Tapi barang itu ada nilainya berupa juga nilai nominal atau nilai rupiah kan gitu ya. Nah, di sini terjadilah transaksi jual beli. Di sini melakukan pembelian, nah di sini melakukan jual. Artinya ada harga beli yang ditawarkan, di sini ada harga jual. Ya, oke. Nah, kalau gitu, apa yang dimaksud keuntungan, apa yang dimaksud kerugian? Jadi, yang dimaksud dari keuntungan itu adalah dikatakan untung ya, apabila jika harga jual itu lebih besar dari harga beli ya. Berarti selanjutnya kerugian itu adalah, atau rugi itu dikatakan rugi jika harga jual lebih kecil dari harga beli ya. Contohnya bagaimana? Maksudnya gimana? Oke, kakak beri contoh. Misalkan ayah ya membeli handphone ya Android, nah seharga 1.500.000 rupiah. Kemudian setelah 1 bulan ya, HP tersebut dijual ya dengan harga 1 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, dari narasi yang diberikan oleh kakak ini, apa yang terjadi? Apakah ayah itu mengalami untung atau mengalami rugi? Jadi di sini objeknya kan sama, objeknya adalah HP Android. Di sini juga HP Android ya, yang dijual dengan objeknya sama. Kemudian terjadi ada harga beli. Harga belinya sebesar 1.500.000 rupiah. Dan harga jualnya di situ adalah 1 juta rupiah ya. Nah, dari sini kalau kita lihat, ayah akan mengalami kerugian ya, karena harga belinya lebih besar daripada harga jual, atau harga jualnya lebih kecil dari harga beli, begitu ya. Nah, berarti di sini kesimpulan ayah mengalami kerugian. Iya. Ya, mengalami kerugian.
Kalau ditanya sebesar berapa kerugiannya, berarti ayah rugi sebesar 1.500.000 dikurangi 1 juta, maka sebesar 500.000 rupiah. Begitu. Nah, oke, dari situ kita bisa memformulasikan ya, apa itu harga beli, apa itu keuntungan, dan apa itu kerugian. Nah, bisa kita simpulkan. Oke, ini. Jadi, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya ya, dikatakan untung itu sama dengan harga jualnya dikurangi harga beli ya. Kemudian rugi itu sama dengan sebesar berapa kerugiannya, itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, ini seakan-akan banyak rumus ya, tapi kalau kita mau tuliskan ringkas jadinya seperti ini ya. Jadi untung atau rugi ya, itu jika ya, sini selalu kita buat harga jual dikurangi harga beli. Nah, jika positif hasilnya maka dia untung. Jika hasil harga jual harga belinya itu positif, maka artinya untung. Jika hasilnya negatif, itu artinya rugi. Bisa juga seperti ini, supaya tidak terlalu banyak menghafalkan, biasanya kebalik gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh ya. Di sini sudah diberikan suatu contoh. Kita lihat, seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000, maka besar pendapatan yang didapat adalah, oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Mengeluarkan untuk menjalankan usahanya. Mengeluarkan berarti itu sebagai bisa dikatakan sebagai apa? Betul, sebagai modal. Bentar. Modalnya sebesar 1 juta rupiah. Ya. Kemudian ternyata uang yang dikeluarkan oleh pengusaha itu mengalami kerugian. Berarti di sini diketahui ruginya sebesar 250.000 rupiah. Nah, kira-kira berapa pendapatan yang didapat pada hari itu? Jadi modalnya ini mengalami kerugian 250.000. Kesimpulannya apa yang ditanya? Ini berapa pendapatan yang didapat pengusaha? Ya, pendapatannya. Nah, di sini bisa kita samakan dulu ya, bahwasanya itu modal itu bisa kita tulis juga sebagai harga beli ya, sama ya, bisa kita asumsikan harga beli. Kemudian pendapatan itu sama dengan apa? Iya, harga jualnya ya. Jadi kalau beli dia mengeluarkan, harga jual berarti dia mendapatkan uang gitu ya. Ya. Oke, terus mengalami kerugian, ruginya sebesar 250.000. Ya. Nah, kita pakai yang tadi ya, yang di sini. Nah, kita fokus yang bagian bawah ini. Nah, ini ya. Jadi untuk mau rugi, kita cukup tulis di sini. Ya. Ya. Nah, di sini tadi supaya sama U, kakak singkat U dan R gitu ya. U itu untung, R itu rugi. Itu sama dengan harga jual dikurangi harga
beli, ya gitu ya. Sehingga pada kondisi ini adalah harga jualnya itu adalah disebut pendapatan, ya, pendapatan dikurangi modal. Nah, di sini dinyatakan sebagai rugi. Nah, ingat tadi ini di sini dia dikata rugi, maka tandanya adalah negatif. Berarti tanda di sini kita buat negatif 250.000 sama dengan pendapatan dicari, ya, pendapatan di sini adalah modal. Modalnya adalah 1 juta. Oke. Nah, setelah itu maka kita memindahkan ini, ya. Kita memindahkan ruas ini negatif, pindah ruas ke arah kiri akan membuat tanda menjadi positif. Sehingga bisa kita tuliskan pendapatan akan sama dengan 1 juta dikurangi 250.000. Tandanya di sini negatif. Ya, dengan mudah kalian bisa menentukan hasilnya adalah 750.000. Oke. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Sini Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan. Nah, kalau kita lihat dari sini sudah langsung kelihatan untungnya, ya. Jadi untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli, begitu ya. Nah, berarti berapa harga jualnya? Adalah 4.200.000 dikurangi 4 juta, sehingga hasilnya adalah 200.000. Nah, sekarang ditanya persentase keuntungan. Persentase keuntungan, ya, itu bisa kita simbolkan keuntungan atau kerugian itu adalah untung per modal, bisa tulis modal, bisa tulis juga harga beli, ya, dikali dengan 100%. Kalau kerugian berarti di sini nanti oke, kakak tuliskan juga itu rugi, ya, persentase sama persen keuntungan atau rugi modal. Nah, berarti dari sini kita bisa mendapatkan persentasenya. Maka persentase U, kakak tuliskan seperti itu, bisa dituliskan simbol dari persen, kasih U, namanya persentase untung, sama dengan berapa untungnya adalah 200.000 dibagi modalnya atau harga belinya 4 juta. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, kita lakukan pencaratan, nolnya 5, ya. Kemudian lagi ini bisa kita catat 1 dicatat 2 jadinya 20. Kita coret lagi, ya, 0 di sini 1, 0 1, sehingga 10 dibagi 2, kayak gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan 10 dibagi 2% atau sama dengan 5%. Oke, jadi ya, karena soal cerita baru kita simpulkan persentase keuntungan atau untungnya sama dengan 5%. Oke, bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Pak Roni seorang pengusaha penjual telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga Rp1.200 per butir. Jika ongkos perjalanan sebesar 20.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Nah, jadi di sini kita mau mencari modal yang dikeluarkan dulu. Jadi dari narasi ini kita mau cari modal yang dikeluarkan oleh Pak Roni, ya. Jadi yang ditanyakan adalah modal Pak Roni ini berapa.
Nah, sekarang kalau beli harga satu butirnya itu adalah 1.200 rupiah per butir, satu butir. Nah, berarti kalau 500 butir itu berapa? Ya, betul ya? Iya, betul sekali. Dikalikan ya. Ini dikalikan. Berarti 500 dikali 1.200. Berapa itu hasilnya? Berapa? 600.000. Iya, betul. Sehingga hasilnya di sini 600.000. Ya. 600.000. Dapat dari mana ini? Iya. Didapatkan dari 1.200 dikali 500. Ya, 12 kali 5 60. Nolnya ada 4. Nah, berarti 600.000. Ini modal untuk harga telur. Nah, kemudian ada ongkos perjalanan, ya juga dihitung dan biaya operasional, maka harus ditambahkan. Maka di sini 20.000 itu adalah biaya bensinnya, ya, transportnya, biaya transport. Nah, sehingga ini kita jumlahkan, ini menjadi modal. Berarti modalnya adalah 620.000. Ya, ini di sini menjadi modal Pak Roni. Ya, oke, adik-adik, berarti gimana? Tentukan harga jual telur asin supaya agar untung. Berarti harus lebih dari ini, ya. Nah, berarti supaya untung, ya, bisa dibuat harganya harus lebih besar dari apa? 620 dibagi 500, ya, untung per butir, ya, untung per butir. Nah, ini harus begini. Nah, berarti kita coret, oh, ini kurang nolnya, gitu. 62 dibagi 5 berapa? 100, ya, 2 4, ya, 124. 20 dibagi 5, ya. Nah, tinggal di sini ada nolnya 2, berarti nah harganya menjadi minimal, ini coret 2, oke, gitu, 1.240, harus lebih besar dari, nah, ini harga per butir. Bisa dipahami? Nah, harus lebih besar dari 1.240, maka bisa dijual dengan misalkan harga per butir itu dibulatkan ke atas 1.250 rupiah, ya, minimum ini, atau juga bisa dibuat di atasnya lagi, apalagi kasih untung, ya. Harga per butir bisa 1.250, bisa 1.300. Oke, begitu ya. Nah, cukup mudah. Kita hari ini sudah mempelajari tentang materi keuntungan dan kerugian pada aritmatika sosial. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share dan like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.